An-nikah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kabituna wajib kangge nutos mau nutos mampu nutos cekap karena syarat-syarat pertikahan. Insyaallah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dina kesempatan ieu sing kuring bade makelan naon anu tadi tos kukurang sadayana diaoskeun dina surat Ar-Rahman. Ari Ar-Rahman teh naon hartosna Ibu? Yang Maha Pengasih. Artinya dengan memulai insya Allah pernikahan ini dengan membaca Al-Quran, ini menunjukkan bahwa semuanya harus dimulai dengan kasih sayang. Semuanya harus dimulai dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua tidaklah berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aya kesempatan, aya yuswa usia di Allah Subhanahu wa taala. Iya paling dia gitu. Paling dia jelas, paling jelas yang kuring itu panas. Tapi panas. Alhamdulillah. Bagi kemana namanya? Ar-Rahman. Bagaimana hiji keyakinan kepada Allah bahwa Allah itu Maha Rahman. Pengantin harus yakin, orang tua harus yakin, orang sadaya kena yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman. Terlebih dalam keadaan seperti ini, di kala masa sulit, segala terbatas, banyak yang sakit, mau pinjam uang orang-orang pelit, susah pokoknya, sakitnya di sini. Tapi ingat, ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Alhamdulillah di kala yang lain pernikahan bulan-bulan kemarin kami tidak bisa, ada yang di cancel, ada yang ditunda. Alhamdulillah bulan sadaya walaupun dalam keadaan terbatas biasa melaksanakan insyaallah salah sawios sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bekal yang pertama Ar-Rahman, ya Allah ya Rahman, berikanlah kasih sayangmu kepada kami, berikanlah kasih sayangmu kepada mempelai istri, mempelai pemegang, orang tua mempelai, dan semua yang hadir di sini, agar senantiasa mendapatkan rahman dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa nanti ketika masuk rumah tangga, ujian, cobaan semuanya akan datang. Baik buruk akan terasa, bahagia dan sedih sudah biasa, dan itulah dunia. Oleh karenanya, pertama yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha naon Ibu? Rahman. Bekal kedua, Allamal Qur'an. Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan Al-Qur'an. Jadi bekal kedua di surat Ar-Rahman dalam pernikahan naon saudaraku? Al-Qur'an. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman, jadikanlah Al-Quran sebagai pegangan. Ketika bingung, susah, gundah, galau, gelana, maka bukalah apa? Al-Quran. Diaos, ngartos ke ngartos, jangan paham. Nah, diaos, paham tidak paham, jadi ibadah. Maka kembali kepada Al-Quran. Masya Allah. Pernah ada yang menikah, Masya Allah, maharnya hafalan Al-Quran. Ada yang surat Ar-Rahman, ada yang surat Tabarok, macam-macam. Ayat malum santri 30 juz, Masya Allah. Malam pertamanya diintip umar tuana ibu, ternyata sedang membaca Al-Quran. Alif Lam Mim. Gini itu putra-putra teh masih ngaos Quran, badan lisan teh, sugan teh. Dan mungkin jam 10 ternyata masuk ke juz selanjutnya terus. Saya urus subhanahu minan nas sampai jam 2 sampai subuh. Kenapa anak kita tidak berhenti membaca?
pas dibuka dulu di MP3 Candi Pademan suka baca Quran. Jadi insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bacalah Al-Quran, pahamilah Al-Quran, dan bergaulah bersama ahlul Quran, ibu-ibu pengawasan, ibu-ibu majelis taklim yang insya Allah akan saling mengingatkan dalam kebaikan. Terlebih insya Allah mudah-mudahan ia sakumaha anu dicontohkan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upami hoyong terang ibu kumaha akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diwalau Sayyidah Aisyah kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah teh naon? Al-Quran. Jadi pamina teteh ibu bapak sadaya hoyong terang rindu bagaimana Rasulullah ketika menjadi suami, bukalah Al-Quran. Penasaran, ingin tahu bagaimana Rasulullah ketika menjadi pemimpin, baik dalam peperangan, baik dalam rumah tangga, baik dalam kehidupan sosial bermasyarakat, bukalah Al-Quran. Insya contoh luar biasa. Rasulullah tidak pernah memanggil istrinya dengan panggilan yang tidak disukai, tapi senantiasa memanggil dengan panggilan yang disukai. Kepada Sayyidah Aisyah, dengan romantisnya kumah ibu, ya Umayyah, wahai yang pipinya kemerah-merahan, saking mesranya. Begitupun istrinya kepada suaminya, ya Rasulullah, panggilan terbaik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti pengantin baru memanggil apa doanya? Mangga bebas ya, yang bebek mangga ya, mangga bebek mangga ya. Panjangnya bagi baby oh iya bagi bebas ya. Mami papi mangga ya. Yang jangan sampai insya Allah mudah-mudahan dikarokan pisan, bukan hanya sebelum rumah tangga, bukan hanya ketika akad, bukan hanya tahun pertama, akan tetapi insya Allah orang doakan sadaya mugia langgeng insya Allah kumpul di dunia dalam rumah tangga yang sakinah, oke, dugi ke akhirat, kempel di surga Allah Subhanahu. Dihapunkan datang menunjukkan karena pandemi dan lain sebagainya, mohon maaf informasi yang kita baca banyak naudzubillah bahwa halal, banyak perceraian. Naudzubillah ini dari pantang pas itu nangisnya kok cantik gitu cerita cantik dia kumaha tadi kita ulah ulah jadi insyaallah ya Allah Maha Rahman, ya Allah anu nurunkeun Al-Qur'an. Anu katilu betul insyaallah dina rumah tangga engke tina Al-Qur'an surat Ar-Rahman. Yang ketiga khalaqal insan, menciptakan manusia. Artinya ingatlah hakikat kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan keterbatasan. Buktinya apa? Ketika kita lahir semuanya lemah, semuanya menangis. Bukti kelemahan. Teu aya anu lahir langsung seserian, da eta maksudna calon komedian teu aya. Ketika lahir langsung nyanyi dangdut da eta mah irama teu aya. Semuanya lahir dalam kelemahan. Oleh karenanya laki-laki butuh perempuan, perempuan butuh laki-laki untuk saling menguatkan. Mukatilu teh naon Bu? Menyadari kelemahan kita sebagai manusia. Yang terakhir yang keempat, setelah yang pertama Ar-Rahman, Allamal Qur'an, yang kedua, yang ketiga Khalaqal Insan, yang keempat Allamahul Bayan. Allah yang mengajarkan berbicara, Allah yang mengajarkan percakapan, Allah yang mengajarkan bisa berdialog. Inilah kelebihan manusia dari makhluk yang lain. Jagalah dialog dalam rumah tangga, jagalah komunikasi dalam rumah tangga. Semuanya harus dipastikan. Aa sama teteh nanti harus baik komunikasinya. Apalagi sekarang zaman now, wah, zaman gadget, zaman HP, mudah komunikasi.
Jangan sampai ada kata-kata sigana, sugante, manawi, merenang dan lain sebagainya. Itu kan semuanya adalah prasangka. Upami saya prasangka, hati-hati, setan suka masuk. Karena setan inginnya sesama manusia saling mencurigai, sesama manusia saling suudon, gitu. Ya, pokoknya harus bagus dalam berkomunikasi. Begitu nanti si A datang ke rumah disambut oleh tete. Sudah makan belum di jalan? Oh belum, disiapkan oleh tete. Sudah makan belum di jalan? Sudah. Oh kalau gitu ini tete sudah lapar, boleh makan duluan? Boleh, silakan. Dijaga komunikasi. Sehingga bukan hanya komunikasi, dijaga juga penampilan sebagaimana dahulu Sayyidah Khadijah senantiasa menyambut Rasulullah SAW dengan sambutan yang menarik, dengan sambutan yang luar biasa. Bersolek berdandan Rasulullah ketika Sayyidah Khadijah ketika Rasulullah mau datang. Makanya ketika datang dari peperangan, sore-sore datang ke rumah Sayyidah Khadijah, langsung dibuka pintu oleh Sayyidah Khadijah, bergumam bibir Rasul, baiti jannati, rumahku surgaku. Apa buktinya? Ternyata yang dibukakan adalah bidadari surga. Bersolek merah kuning hijaunya, becek tidak lagi untuk suami halal bagus gitu. Tong dumika sawalona ai ka ulama kaundangan ka pangaosan kami rapi sengit, tapi ketika suami datang ke rumah biasa-biasa saja, bahkan tidak diperhatikan. Jangan sampai, insya Allah mudah-mudahan orang sadaya jangan sampai sebaliknya gitu. Siap-siap Khadijah cepana, siap menyambut suami dengan sambutan terbaik, siap insya Allah gitu ya. Ini di rumah ayah suaminya datang ke bumi disebut oleh istrinya dibuka, pas lagi diketok-ketok, kayak pas dibuka ke istrinya, nambah gugah bobo, rambut acak-acakan, dasar barolo, utang mengso, dinawal yang telas cabai, bau jengkol itu, suaminya lain baiti jannati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan penampakan sore-sore dari imam. Insya Allah mual gitu, mual dan mampu gitu, gitu. Insya Allah. Eta pisan 4 bekal yang bisa saya sampaikan dari surah Ar-Rahman. Yang pertama apa teh? Yakin kepada Allah yang Maha Rahman. Yang kedua, jagalah Al-Qur'an. Yang ketiga, kesadaran diri sebagai manusia yang penuh kelemahan. Makanya harus selalu menguatkan, sering terus menggali ilmu, karena semakin rumah tangga panjang usianya, kita itu masalah semakin banyak, semakin sedikit. Nah, tadi jawabnya terus kajian tidak wacana. Pengeluh dirinya gitu. Nuka opat barang teh, nuka opat berkomunikasi dengan baik, insya Allah. Kahartos ibu opat hal ya kahartos. Jadi upami engke sahibul hajat di foto posena kieu, eta teh nunjukkeun opat hal bekal dina rumah tanggi gitu. Dina rumah tanggi. Tong sensitif cenah kieu mah naon namina teh bisa disebutkeun opat gitu. Ya, gitu. Walaupun itu dibolehkan dalam Islam. Tapi ingat ibu, ini bekal dari saya. Ayat itu harus diyakini karena itu firman Allah. Dan memang poligami yang disyariatkan oleh Islam adalah yang memberikan solusi, bukan yang menambah masalah. Gitu. Ya, sebenarnya bekal yang ibu dia. Solusi masalah. Insya Allah sadayana jantan solusi masa ampai teman. Intina orang sadaya bahagia biasa hadir di Japatul Batan, orang dorong doa media rumah tangga jantan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, sakumaha rumah tangga dicontohkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng Khadijah al-Kubra
sakumaha rumah tangga nu dicontohkeun ku Nabi Yusuf alaihi salam sareng Zulaiha sareng rumah tangga anu dicontohkeun ku Nabi Adam alaihi salam